Hai Teleza, apa kabar semuanya? Dan video kali ini saya udah kedatangan sebuah gimbal smartphone yang super duper keren banget. Nah, buat kalian yang saat ini belum punya dan sedang memikirkan untuk butuh gimbal smartphone, sebelum buru-buru check out, ada baiknya tonton video ini sampai habis karena ViewTech Vimbel 4 adalah gimbal generasi terbaru yang nggak cuma nawarin fitur yang itu-itu aja, tapi juga kasih kalian pengalaman menggunakan gimbal dengan AI support yang kekinian dan zaman now banget. So, buat kalian yang nggak punya iPhone ataupun flagship Android, sekarang kalian nggak perlu minder lagi, karena dengan gimbal sekompak ini, kalian bisa tetap bikin video yang proper dan menarik. So, langsung aja, yuk mari kita bahas bareng-bareng, let's go! Oke, beginilah tampilan box paket penjualan dari ViewTech Vimbel 4 Creator Kit. Semua isinya dikemas dalam kemasan storage bag yang surprisingly kualitasnya premium banget. Untuk dokumen-dokumennya ada manual book dan udah ada bahasa Indonesianya juga. Untuk kartu garansi resmi 1 tahun dari DNK Pratama Indonesia, kita akan dapetin gimbalnya yang berwarna abu-abu, mini tripod, kabel charger, dan sebuah modul aksesoris yang nanti bakal kita bahas lebih detail. Oke, buat yang nggak suka keribetan, gimbal dari ViewTech ini cocok banget buat dipilih. Dimensinya super compact, ukuran di genggaman tangannya cuma segini aja dan beratnya masih di bawah 400 gram atau lebih tepatnya 335 gram. Kalau mau dimasukin ke dalam sling bag atau kantong celana bisa dengan semudah itu. Nah, desain dan layout kontrolnya simple, minimalis, dan pastinya informatif. Di depan ada 4 titik control point mulai dari tombol record, menu, dan tombol akses ke galeri. Untuk joysticknya sendiri udah pakai desain terbaru ya. Permukaannya finishing ala metal dan anti-slip. Haptic feedbacknya juga berasa lebih solid daripada kebanyakan gimbal sekelas yang udah pernah saya coba. Di belakangnya ada tombol shutter, power button, dan port charger USB-C. Oke, generasi Vimbel 4 terbaru ini fiturnya dikasih beberapa upgrade. Sekarang udah ada dial control yang cara pakainya diputar seperti ini. Dia bisa dipakai untuk zoom control, focus control, dan control axis. Nah, fitur yang satu ini saya yakin nggak banyak dimilikin sama gimbal-gimbal kompetitor. Dial control axis ini bikin kita punya alternatif selain joystick, terutama untuk kontrol manual di rolling axis yang nggak bisa di-set lewat joystick. Kalau kalian pakai fitur ini, kalian bisa bikin video dengan konsep diagonal POV seperti ini. So, jadi walaupun bentuknya compact, ViewTech Vimbel 4 bisa dipakai untuk semua jenis handphone dengan catatan bobot maksimal smartphone-nya 260 gram dan luas layarnya di bawah 7 inci. Sementara untuk kapasitas baterainya punya 950 mAh dengan tipikal atau estimasi pemakaian up to 6,5 jam. Dan untuk menghemat baterainya, gimbal ini udah disediain mode standby, tinggal tekan 2 kali aja tombol power. Untuk ngecharge-nya, dia punya pengisian dengan durasi sekitar 2-2,5 jam. Oke, sebelum dipakai, pastiin udah nginstal aplikasi ViewOn di smartphone supaya semua kontrol dan fitur-fitur di gimbalnya bisa lebih maksimal. Nah, selain compact di tangan, gimbal ini juga gampang banget untuk dipakai, bahkan buat newbie yang masih awam sama dunia pergimbalan sekalipun. Nah, di sini ada banyak shortcut kontrol yang bisa ngebantu ya, seperti misalnya tap 2 kali tombol menu untuk perpindahan instan POV dari landscape ke portrait dan juga untuk sebaliknya. Nah, aplikasi kamera ViewOn udah support pilihan untuk menggunakan kamera pertama, kamera kedua, dan kamera ketiga. Artinya di sini kalian bisa pakai kamera ultrawide di smartphone untuk dapetin FOV yang lebih lebar daripada di kamera utama. Sebagai contoh, saya pakai Samsung Galaxy A56 dan semua kameranya, baik kamera utama dan kamera ultrawide, bisa dipakai dengan lancar jaya. Kerennya lagi, ketika kita pakai kamera ultrawide, gagang gimbalnya tuh nggak masuk ke dalam frame, jadi nggak mengganggu hasil akhir video. Ini menurut saya jadi penting, soalnya di brand sebelah tuh, gagang gimbalnya itu kadang masih suka masuk di frame dan mengganggu banget pas lagi bikin video. Nah, salah satu poin killer lainnya di ViewTech adalah fitur extension rod yang bisa manjingin gagang gimbal sampai 21,6 cm. Fitur ini kepake banget buat vlogging karena bisa ngasih FOV background yang lebih luas. Oke, ada beberapa pilihan mode yang bisa dieksplorasi. Di bagian foto, pilihannya ada panorama foto, terus ditambah ada mode like trail foto, ada mode overlapping. Untuk di mode video ada pilihan dolly zoom, like trail, slow motion, static timelapse, dan juga tracking timelapse. So, ini dia ViewTech Vimbel 4 Creator Kit Edition
Dan biar nggak penasaran seperti apa performanya, yuk kita kasih lihat beberapa sampel footage video yang udah kita ambil di berbagai situasi dan kondisi. Check this out. Oke, video yang kalian lihat ini adalah hasil rekaman video dari ValueTech Vimble 4 ya. Ini resolusinya di 4K 30 fps, dia support di 4K 30 fps. Bisa dilihat di sini stabilnya bisa maksimal banget karena dia hardware, nggak lagi ngandelin OIS atau AIS di smartphone. Ini sambil jalan begini sambil panning, hasilnya bisa stabil banget. Bisa lihat di sini. Kualitas kameranya udah oke ya kalau Samsung Galaxy A56. Ini ditambah stabilisasinya juga makin stabil. Oke, sekarang kita cobain kamera ultra wide angle ya. Ini ultra wide angle, jadi viewfindernya jauh lebih lebar, lebih luas, dan dia nggak kena atau mengganggu gagang ya. Gagangnya jadi nggak masuk. Ini enak banget, stabil banget buat bikin video. Kita coba sedikit jalan. Ini setengah lari guys. Udah setengah lari, dia tetap stabil. Gimana? Oke, sekarang bagian yang cukup tricky ya, karena ini video Full HD 60 fps. Ini 60 fps, kita tahu ya kalau 60 fps pasti frame rate yang tinggi bikin guncangannya itu jauh lebih berasa. Ya, kalian bisa lihat 60 fps itu pergerakannya jauh lebih smooth, lebih stabil. Efeknya kalau nggak pakai gimbal itu biasanya goyangnya bakalan parah banget. Sementara ini saya udah setengah lari ya, setengah lari tapi hasilnya belum ada tanda-tanda gempa bumi. Ini keren banget sih. Kalian wajib punya gimbal kayak gini. Oke, jadi ini contoh video kamera selfie menggunakan gimbal ValueTech VB4 ya. Jadi untuk tampilan standarnya, kalau gagangnya nggak kita panjangin, kira-kira kayak gini luasnya. Sebenarnya masih oke. Tapi kalau kalian pengen FOV yang lebih lebar lagi, sebenarnya bisa. Kita nanti pakai panjangin si extension rodnya ya. Ini untuk tampilannya kayak gini, bisa berjalan. Kamera selfie-nya juga jadinya stabil, terus nggak khawatir sama guncangan-guncangan. Nah, sekarang kita pengen lebarin si FOV-nya pakai extension rod. Oke, sekarang kita pakai fitur extension rodnya. Teman-teman bisa lihat ini space-nya jadi lebar banget, terus dia stabilnya juga dia tetap stabil, tapi ini jadi lebar banget. Terus ya kalau kalian mau grup selfie ada 2-3 orang pakai jalan kayak gini sih jadi lebih enak ya, karena juga stabil. Terus kiri kanan atas bawahnya jadi lebar, enak banget buat nge-vlog kayak begini. Terus ya ini wajib banget buat temen-temen yang konten kreator gitu, jalannya stabil, terus viewfinder juga lebar. Kita pakai extension rod seperti ini. Hari gini brand gadget dituntut harus punya AI di setiap produknya, karena kalau enggak ya bakal ketinggalan sama kompetitor yang udah duluan. Nah, untuk ngejawab ini ValueTech Vimble 4 ngebawa konsep Creator Kit dengan menghadirkan sebuah modul aksesoris yang di dalamnya ada kamera tracking dan juga LED lighting yang dipadukan sama teknologi AI gesture. Modul ini disertakan gratis di paket penjualan dan sistemnya tinggal plug and play aja, tinggal colok dan siap pakai. Nah, benda kecil ini tugasnya udah kayak asisten fotografer ya. Kita tinggal suruh-suruh dia untuk menggunakan AI gesture, dan ini tuh memudahkan banget buat single fighter content creator karena nggak perlu lagi minta bantuan orang untuk bantu ngevideoin kita. Di modulnya sendiri total ada 6 mode gesture dan beberapa yang sering kepake. Misalnya ada OK gesture untuk perintah start stop kamera tracking, gestur 5 jari untuk perintah start stop recording, ada juga gestur 2 jempol untuk perintah pindah POV ke portrait, terus gestur 2 jempol miring untuk perintah pindah ke POV landscape. Dan yang paling menarik,
ada gestur L-shape kayak gini untuk perintah custom framing. Di sini kita bisa berhentiin pergerakan gimbal di momen atau frame tertentu, terus selanjutnya kita bisa gunakan lagi gestur L-shape-nya untuk kembali jalanin proses auto framing. Yang bikin saya cukup impresif, semua perintah gestur yang saya kasih so far ya cepet banget dan hampir nggak pernah gagal. So, untuk teknologi AI di ValueTech Vimble 4 ini, kita udah pastiin bener-bener real dan bukan gimmick-gimmick. 2 jempol lah pokoknya. Oh ya, in case kalau kalian butuh pencahayaan tambahan di kondisi yang kurang cahaya, LED lighting-nya bisa ngebantu kita lewat 3 level tingkat kecerahan. Jadi makin gampang untuk bikin konten dimanapun dan kapanpun. Oke, kesimpulannya kita udah cukup banyak bermain-main dengan gimbal generasi terbaru dari ValueTech ini. Dan menurut saya sih dari spek dan fitur yang ditawarin, kalau kita bandingin sama harga yang harus ditebus, menurut saya ya gimbal ini tuh punya potensi yang bagus banget buat nge-level up video-video buatan kalian, even cuma pakai smartphone doang. Apalagi teknologi eye trackingnya bener-bener real, no gimmick, dan smooth banget dipakainya. So, buat kalian yang budgetnya nggak cukup untuk beli iPhone atau Android flagship, tenang aja, kalian bisa kasih booster lewat gimbal ini ke smartphone yang lagi kalian pakai. So, buat yang berminat, jangan lupa cek atau manfaatin promo-promo di e-commerce yang linknya udah saya taruh di bawah. Sekian video kali ini dan terima kasih semuanya buat yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video-video Hayat Technology berikutnya. Jangan lupa support terus dan Hayat Technology pamit. Yo guys.